Haji Abdul Somad LCMA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dari Sungai Penuh ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tepat di hari yang sama, tepat di bulan yang sama, tepat di tempat yang dimuliakan Allah, bisa bertemu dua maulid, maulid Nabi dengan maulid Sungai Penuh. Sungainya sudah nampak semalam, penuhnya nampak hari ini. Sampai rasanya mustahil untuk lalu dari mobil Pak Wali Kota sampai kemari melihat lautan manusia. Ya Allah, tongkat Nabi Musa sajalah yang bisa membelah ini. InsyaAllah tabarakallah, ada kaki yang terinjak, ada tangan yang tersentuh, ada kepala yang mungkin tersakiti. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di Sungai Penuh daripada mencari di padang mahsyar, betul? Semua umat berjumpa di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah kita jumpa. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini semua atas doa-doa orang-orang yang soleh, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tuan-tuan guru. Yang besar tak ini mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah punya anak dikasih lagi anak yang soleh dan solehah. Yang sudah punya kebun melimpah ruah rezekinya sehingga bisa haji ke Baitullah. Yang sudah tinggi jabatannya, yang dari camat bisa menjadi bupati. Yang sudah jadi bupati bisa jadi, entah jadi apalah pokoknya. Yang penting sehat, mobil besar, rumah mewah, emas banyak, tapi demam ada gunanya? Tak ada. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun? Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Mengapa engkau tak makan hari Senin? Mengapa tidak minum hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu. Sebelum ribut yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, maka supaya kita hati tak risau gelisah, saya bagi ke depan 15 menit, ke kanan 15 menit, ke belakang 15 menit, ke kiri 15 menit. Setuju? 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa sabar? Soalnya kalau saya ceramah juga di depan, yang belakang memanggil-manggil, Ustaz, Ustaz. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di hari siang. Ibu-ibu jangan melambai, isi pengajian bisa hilang. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'ithtu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Yang pertama jawaban Nabi, kenapa puasa hari Senin? Kenapa tak makan hari Senin? Kenapa tak minum hari Senin? Karena mensyukuri nikmat lahir. Makanya nikmat kelahiran Nabi kita syukuri, nikmat kelahiran Sungai Penuh kita syukuri, nikmat kelahiran kota Sungai Penuh disyukuri, bukan dengan disko, bukan dengan mengundang artis dangdut, rok pendek, pentas tinggi. Diundanglah artis dengan rok pendek, pentas tinggi, yang menonton atu-atu. Menengok artis tadi menyanyi, menetes air liur. Menengok artis menetes air liur, menengok bini menetes air mata. Mohon maaf tuan-tuan guru, mohon maaf.
Itulah untungnya punya wali kota paham agama. Betul. Profesor Dr. Asafri Jaya Bakri. Ustaz kok hafal namanya? Banyak balihonya saya tengok. Masya Allah, tabarakallah. Pernah menjadi rektor, paham agama, doktor dari UIN Ciputat, jurusan maqasid syariah, mengerti tujuan-tujuan Al-Quran dan Sunnah, maka cinta pada agama, maka diundang Ustaz Abdul Somad, diundang kemarin. Tapi ini perjuangan tak terlalu sulit, hanya mendatar saja. Kemarin dibawa saya oleh Profesor Dr. Sudirman M. Johan, asli orang Kerinci, asli orang Sungai Penuh, guru besar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Guru kami. Tadi saya diapit oleh dua beliau. Sebelah kanan Profesor Sudirman, sebelah kiri Profesor Asafri. Yang di tengah LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama. Lelaki yang dimuliakan Allah, ini adalah cara mensyukuri nikmat Allah. Majlis kita ini majlis zikir, betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Begitu cara mensyukuri nikmat Allah. Apa yang dilakukan di Sungai Penuh pagi ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Hai bupati-bupati, hai wali kota, kalau kalian mau mensyukuri nikmat Allah, begini caranya. Buat tabligh akbar, buat pengajian, buat zikir bersama. Walaupun panas, jamaah tetap sabar datang. Setiap tetes peluh keringat akan dibalas amal soleh dan kebaikan. Banyak-banyak zikir, makin panas makin berzikir. Banyak-banyak zikir, makin gerah makin bersolawat. Solawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man salla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Mudah-mudahan ibu dan bapak diangkat semuanya derajatnya insyaallah. Yang sakit-sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini cara mensyukuri nikmat ulang tahun. Ini ulang tahun yang ke-70, dihidupkan lilin 70 batang. Disuruh hembus sekali napas. Tuh, hembus ya tuh. Iyalah. Habis 5 lilin mati kontan. Mati su'ul khotimah. Ditengok, dibuka pintu buka penutup jenazah. Macam mana bentuk jenazahnya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau ulang tahun bawa anaknya ke panti asuhan, setuju? Bawa anak, bawa cucu, bawa menantu ke panti asuhan. Bawa nasi kotak, bawa nasi bungkus, bawa gulai ayam, bawa ikan. Ikan apa nama yang pagi tadi sedap betul tuh Pak Wan? Ikan semang, Masya Allah, amazing. Luar biasa. Hai seluruh masyarakat Indonesia, kalau kalian mau tahu rasanya ikan semang, datang ke Sungai Penuh. Saya sudah merasakannya. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Datang, cicipi, ceritakan macam itu juga.
Anda ingin ikan bergizi, datang ke Sungai Penuh. Hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mensyukuri nikmat dengan cara adalah syukuri nikmat Allah. Ajak anak kita berzikir, ajak anak kita baca Quran, bacakan Yasin, bacakan Qul Huwallah, bacakan Fatihah, bacakan Wabil Falak, bacakan Qul Rabbin Nas. Kirim kepada almarhum almarhumah, untuk pendiri-pendiri, alim-alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat Sungai Penuh. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kira-kira Fatihah yang kita sampaikan untuk alim ulama, tokoh masyarakat, pejuang-pejuang Sungai Penuh, kira-kira sampai tak Fatihah yang kita baca tadi? Kalau ada yang mengatakan yang tak sampai, kalau ada orang Sungai Penuh mengatakan Fatihah tak sampai pada orang mati, tolong angkat tangan. Saya mau catat nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati saya kirim Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini cara mensyukuri nikmat ulang tahun. Yang pertama, zikir. Kedua, salawat. Yang ketiga, baca Fatihah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, bagi makanan. Insya Allah yang hadir ini semuanya akan makan siang bersama di rumah masing-masing. Bapak ulang tahun, ibu ulang tahun, anak ulang tahun, pergi ke rumah makan, belikan nasi bungkus, belikan nasi kotak, gorengkan ikan, bawa ke panti asuhan. Setuju? Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Ya, ini ulang tahun anak saya hari ini. Saya tidak mau buat dosa dan maksiat. Saya tak mau nyanyi-nyanyi. Saya tak mau tiup-tiup lilin. Maka saya ingin bersedekah. Berapa anak pantian di sini? Ada anak panti yatim 100 orang. Keluarkan, kami bawa makanan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Karena kebetulan kita bawa nasi bungkus 5 bungkus. Anaknya 1, bapaknya 1, ibunya 1, anak yatim 2. Makan, meleleh air mata mereka makan. Sedih mereka, ayahku sudah lama mati, tiba-tiba anaknya ini ada. Maka anak kita pun ikut bersyukur. Mama. Jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. Kenapa mereka di sini, Ma? Mereka ini ayahnya meninggal. Kau ayah kau masih hidup lagi, walaupun napasnya udah ngap-ngap baung. Kau pun kalau macam-macam lama-lama aku tinggalkan kau di sini nanti. Insya Allah pulang dari sana dia akan lebih sayang pada ibu. Dia akan cium tangan, dia akan memeluk ibu. Apa maknanya? Sayang pada anak bukan belikan dia gadget mahal, betul? Sayang pada anak bukan belikan dia motor. Dipakailah sepeda motor, knalpot dipotong, disunat, nabrak tiang listrik, mati kontan. Sayang kepada anak kita adalah tunjukkan bagaimana dia berzikir, tunjukkan bagaimana dia berfikir. Ingat, Sungai Penuh, Kerinci diapit oleh gunung-gunung, bukit-bukit yang indah, betul? Saya kemarin dibawa pakai mobil, Masya Allah, LC Land Cruiser. Kalau ini LC juga, lagi cemas. Pandang ke kiri bukit, pandang ke kanan bukit, indah bukan main. Siapa yang ingin menikmati keindahan, jam 12 siang pun masih ada lagi embun, datanglah ke Sungai Penuh, datanglah Kerinci. Sudah panas terik di bawah, tapi di atas macam bersalju. Masya Allah, tabarakallah, indahnya alam Kerinci. Atasnya luar biasa, atasnya luar biasa, tapi di bawah ini ada larva yang hidup. Penelitian asing mengatakan di bawah bukit-bukit ini, di bawah tanah ini ada larva yang hidup, ada gunung yang hidup. Sikit saja dia batuk, katanya, my God, sikit aja dia bersin akan naik ke atas. Kenapa dia tidak naik ke atas? Karena masih ada orang yang beristighfar di Sungai Penuh. Karena masih ada orang-orang soleh di Sungai Penuh. Masih ada orang-orang membaca Yasin di Sungai Penuh. Ibu-ibu masih baca Yasin? Baca Yasinnya harus betul ya, Bu. Makharijul hurufnya harus tepat ya. Ini banyak juga orang sekarang baca Yasin asal ujung-ujungnya aja. Turjaun, fayakun. Bacalah bagus-bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Betul kan makharijul huruf? Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada di sana. Selama ada Muhammad tidak akan turun azab. Adakah Muhammad di Sungai Penuh? Muhammad mana? Muhammad tukang ayam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Muhammad di Sungai Penuh. Tapi kenapa azab tidak turun? Muhammad tidak ada, tapi ada orang-orang yang berakhlakul karimah macam akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga akhlak Nabi, siap. Jaga akhlak Nabi, siap. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membangkitkan azab. Larva yang menggelegak di bawah bukit ini tidak akan naik ke atas, tidak akan meletup. Wala. Kenapa? Kenapa Allah tidak bangkitkan azab? Kenapa Allah tidak turunkan azab? Wa hum yastaghfirun. Kalau mereka selalu beristighfar, bukan beristri lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi lebih bagus istighfar di tengah malam, jam 2 malam, tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, berzikir beristighfar. Saya akan datang sekali lagi ke Sungai Penuh, akan datang sekali lagi ke Kerinci. Kita akan berzikir beramai-ramai jam 2 malam beristighfar. Setuju apa tak setuju? Lokasinya di mana? Naik ke atas bukit 1000 meter di atas permukaan laut di pesantren Ummul Qura. Janji di depan Bapak Ibu atas nama Allah, janji adalah hutang. Abdul Somad berjanji di depan Bapak, di depan Ibu, kita akan berzikir jam 2 malam, kita tahajud bersama, habis itu kita witir, habis itu kita baca Quran, habis itu kita tabligh akbar. Bukan di sini. Rasakan nikmatnya berzikir di atas bukit 1000 meter di atas permukaan laut di pesantren Ummul Qura. Nama masjidnya Sidratul Muntaha. Ada air terjun, namanya air terjun Inna A'tayna Kal Kautsar. Mau tahu? Naiklah ke atas, tapi banyak-banyak makan dulu karena perlu tenaga yang kuat. Kita doakan orang-orang Kerinci, orang Sungai Penuh yang ada di perantauan, di Kuala Lumpur, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, semuanya akan ikut pulang bersama kita insyaallah. Amin. Kita doakan rezeki mereka murah, amin. Kita doakan melimpah nikmat mereka, amin. Tapi jangan lupa ingat kampung halaman. Tak ada gunanya kaya, mobil mewah, rumah besar, mobil besar, bini besar. Semuanya akan tinggal, betul. Mobil besar akan diambil orang lain, betul. Rumah besar akan diambil orang lain, betul. Bini akan diambil berondong. Tapi kalau disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, orang Sungai Penuh, orang Kerinci, sedekahnya tak main-main. Berapa sedekah orang Kerinci, orang Sungai Penuh? 200 hektar tanah. Makanya Bapak Ibu yang punya tanah, untuk apa tanah luas-luas? Kita cuma perlu tanah 2 meter kali 1 meter, betul? Sekaya-kaya orang, ada yang kuburnya sebesar lapangan sepak bola. Untuk apa lapang-lapang? Untuk jadi tempat kalajengking sama lipan saja memakan jenazah kita. Cacing-cacing akan memakan kita. Tapi kalau saya mati, cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, sop tunjang katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Patutlah ibu ini diam tenang aja, rupanya sudah habis 30 menit. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9 kurang 5. Mestinya ingatkanlah saya, Ustadz, waktu sudah habis. Begitulah orang Sungai Penuh, dia menjaga perasaan. Yang sudah kelebihan waktu senyum-senyum aja, yang kekurangan waktu pun cuma menggaruk kepala. Kapannya dia menghadap kemari. Masya Allah, tabarakallah.
Saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Yang di depan saya ini anak muda kan? Kalaupun ada yang tua, casingnya aja tua, signalnya muda. Mudah-mudahan yang muda-muda ini adalah anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan anak muda zaman sekarang luar biasa, betul? Chatting, browsing, diving, mancing, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, game online, PlayStation. Anak muda ini akan hancur karena narkoba. Nauzubillah. Anak muda ini tak dapat diselamatkan dari virus HIV/AIDS karena pergaulan bebas. Nauzubillah. Apa yang bisa menjaga anak-anak muda kita ini? Benteng terakhir yang bisa menjaga anak muda adalah pondok pesantren. Daftarkan anak Anda ke pesantren Ummul Qura sebelum tanggal penutupan berikut ini. Like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bapak-bapak yang menjual tas, yang berdagang, yang berniaga, bisnismen ini kalau mati nanti di surga bersama Nabi. Siapa yang bilang? At-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Pedagang yang jujur dan amanah, mereka kalau mati mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, bersama orang syuhada, mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak muda, apa bakatmu, apa bisnismu? Kau bisa bercocok tanam? Tanam sawit. Tak pula bisnis sawit. Tanam kopi luar biasa, tapi saya terus terang sampai hari ini belum bisa menjadi penikmat kopi. Pernah suatu ketika saya bertamu, Ustaz Somad, saya mau kasih Ustaz kopi, boleh tes Pak Ustaz? Coba, begini cara minumnya Pak Ustaz, lekatkan bibir ke tepi gelas, masukkan sedikit, agak berbunyi sedikit, tapi jangan langsung ditelan, kulum-kulum sedikit. Setelah itu gimana rasanya Pak Ustaz? Pahit. Untuk merasakan manisnya kopi saja perlu latihan, betul? Untuk merasakan manisnya saja perlu latihan, betul? Apalagi merasakan manisnya beragama, maka rasanya harus ada jihad yang luar biasa. Pagi ini bapak dan ibu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, betul? Ini hari apa nih sekarang? Hari Selasa, bukan hari libur kan? Berarti pada lari dari kantor semua ini, meninggalkan barang dagangan. Ini semua adalah jihad fisabilillah. Pulang dari sini langsung masuk kantor. Datang atasannya bertanya, kamu dari mana? Kenapa terlambat? Jihad. Sampaikanlah dengan akhlak yang lembut. Pak, kami kan sudah izin kemarin pengajian. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Pagi datang buka toko, pagi datang buka kios, sore petang tutup kios, pagi buka kios, sore tutup kios, buka kios tutup kios, buka kios tutup kios. Kan datang malaikat maut, mati. Apa yang mau dibawa mati, betul? Untung jualan, banyak dagangan, banyak penghasilan, kumpul, mati. Kita semua akan Tapi jangan gara-gara ini semuanya tak ada lagi yang mau berbisnis. Tiba-tiba besok semua toko-toko di Sungai Penuh tutup. Kenapa? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Semuanya datang, pas ditanya, marah Pak Bupati, kenapa kalian tak jualan lagi? Tak usahlah Pak, kami mau mati aja semua. Bukan itu maksud kita. Silakan berdagang, silakan bertani, silakan tanam kayu manis, silakan tanam kopi, silakan seluas-luasnya. Itu kebun kopi yang hijau itu punya siapa? Saya. Berapa hektar? Ya enggak banyak lah Pak Ustadz. Ya sejauh mata memandang. Kebun kopi kayu manisnya kira-kira tahan berapa tahun? Ya untuk 70 keturunan lah. Bangga apa tak bangga? Bangga. Kenapa tak bangga? Yang kaya itu ternyata orang Sungai Penuh, yang kaya itu ternyata orang Kerinci. Abdul Somad pun ikut bangga. Ustaz Somad, ya kenal Ustaz orang kaya dari Sungai Penuh yang dapat penghargaan kopi terbaik dunia itu? Oh, jamaah saya. Ini foto kami selfie kemarin. Kenal Ustaz sama dia? Kenal. Dari mana? Saya ceramah di sana kemarin. Berapa kali? Baru sekali.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, anak-anak kita mesti anak-anak yang kaya raya di masa akan datang. Amin. Apa yang Bapak masukkan ke dalam kotak sedekah hari ini, itulah yang akan nanti kita petik di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Amin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mewakafkan tanahnya di jalan Allah, kamathali habba, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Satu biji tumbuh 7 cabang. Satu biji tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dalam satu cabang ada 100. Satu jadi 7 jadi 100. Satu jadi 7 100 200 300 400 500 600 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Biasanya saya kalau ceramah ada kotak-kotak yang disebar untuk pesantren. Ini kotak, itu saya tengok ada kotak dari kaca. Itu nanti hasilnya untuk apa tuh? Pesantren Ummul Qura. Sebarkan kotak-kotak. Panitia mana kotak? Ustadz, itu untuk Ummul Qura. Ustadz Somad, kami di Sungai Penuh ini tidak lagi minta pakai kotak. Itu orang kampung Ustadz. Terus kami di Sungai Penuh ini langsung transfer banking. Mantap. Kalau gitu keluarkan HP-nya semua. Buka aplikasi transfer banking. Langsung kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tak pula ada nomor rekeningnya. Masya Allah. Minta saya nomor rekeningnya biar saya umumkan di depan masyarakat. Tengoklah ibu tuh minta nomor rekening, semua tuh manggil nomor rekening gitu mereka. Begitulah ibu-ibu ingin cepat masuk surga, betul? Memang yang mencari makan pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Yang mencari nafkah ini bapak, betul? Tapi yang megang duit, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti transfer ya, bisa ditransferkan. Ummul Qura. Abdul Somad tidak ada kepentingan, bukan tanah saya, bukan keluarga saya. Lalu apa? Ini untuk tegaknya Islam di Sungai Penuh, Kerinci. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mati Abdul Somad di Riau, meninggal Abdul Somad di Pekanbaru, berdiri pesantren Ummul Qura. Anak-anak membacakan Al-Fatihah dari atas bukit 1000 meter di atas permukaan laut sambil pagi. Apa kata guru-guru di Ummul Qura untuk almarhum Abdul Somad yang meninggal di Pekanbaru? Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Kita masih ada jadwal ke Jakarta nanti malam. Saya mohon maaf, beribu maaf. Nanti dari sini nih langsung ke airport, habis itu langsung terbang ke Jambi, dari Jambi ke Jakarta. Mudah-mudahan pilot tuh jangan sampai salah alamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah orang yang ramai. Apa yang terjadi? Ada yang bisa ngasih batu bata, bawakan batu bata ke sana. Ada yang bisa ngasih kerikil, bawakan kerikil ke sana. Tapi janganlah pula sebiji. Datang saya sesuai ceramah Ustaz Somad mau membawakan kerikil. Berapa truk Pak? Ini. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa dilakukan? Anak-anak muda, kalian tak ada duit, saya paham, belum sekolah, saya paham, belum sarjana, saya paham, kalian belum kerja. Dari tatapan matamu ku sudah kulihat tak berduit, hidup dari subsidi. Tapi apakah kalian tak bisa berbuat untuk pesantren Ummul Qura? Bisa. Datang kalian ke atas, tanya pimpinan bangunan, saya tak bawa semen, saya tak bawa batu bata, saya tak bawa kerikil, saya tak bawa kosen, saya tak bawa pintu. Bawa apa? Aku bawa tenaga, aku siap mengacau. Ngacau apa? Ngacau semen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana anak-anak muda? Siap gotong royong? Tengok Prof, mereka siap gotong royong. Tinggal menyiapkan semen sama apa lagi. Kasihkan cangkol-cangkol besar sama skop-skop. Kasih sama mereka. Tapi kalian kalau bisa bawa nasi bungkus sendiri nanti ya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tak semangat mendirikan pondok pesantren? Pondok pesantren milik siapa? Milik umat. Siapapun umatnya. Orang Sungai Penuh. Hai orang-orang Sungai Penuh. Hai orang Sungai Penuh dimanapun kau berada. Siapa yang Ustaz tunjuk nih? Kamera. Ini kan sedang hidup tak kamera nih Ustaz? Hidup.
Hai orang Sungai Penuh, dimanapun kau berada, tak ada gunanya kau banyak cari duit, pergi kau merantau lama-lama, kalau tak kau bangun Sungai Penuh, tak kau bangun Kerinci. Inilah anak bangsamu, inilah anak orang kampung halamanmu. Betul? Merantau sejauh mata memandang, tapi ingat, di hari petang kau mesti pulang kembali ke sarang. Bangun Sungai Penuh, bangun Kerinci. Ini yang akan menjadi bekal kita di masa akan datang. Jangan sampai halaman kita digarap oleh kambing tetangga. Habis rumputnya, habis tanahnya, habis semuanya. Ketika itu terjadi, meleleh air mata membaca koran. Kampung halamanmu tak lagi ada anak yang bisa menjadi khutbah Jumat. Sampai apa ke pengurus masjid? Kata pengurus masjid, Jumat ini mohon maaf tidak ada khotib, maka sholat Jumat diliburkan. Jangan sampai nanti pulang ke kampung halaman, na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mohon maaf, Idul Fitri, Idul Adha hanya makan ketupat saja, karena tak ada lagi yang bisa disuruh bertakbir. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Andalusia, Spanyol, masjidnya besar. Kalau saya sebut Andalusia, anak-anak mahasiswa saya tanya, tahu kalian Andalusia? Real Madrid, Barcelona? Oh, Andalusia, Spanyol, Islam berkuasa 700 tahun lamanya. Al-Imam Al-Qurtubi, Cordova dari Spanyol. Apa yang terjadi hari ini? Masjid tegak berdiri, umat Islam hanya tinggal kenangan masa lalu. Apakah mau Kerinci dan Sungai Penuh seperti itu? Maka benteng terakhir kita, anak-anak kita, semuanya akan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Lahirnya dulu bapak mengazankan anak, bapak yang mengazankan anak, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Bagi yang merasa kepanasan berkunang-kunang, jangan khawatir, karena BNPB sudah siap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tinggal diangkat saja ke sana. Ada prinsipnya jamaah ini macam-macam. Aku tak apa-apa jauh, yang penting dapat tenda. Itu mereka yang di sana. Tak apa-apa jauh, yang penting aku teduh tenda, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Lambaikan tangan, tapi jangan lama-lama ketiak berair. Tapi kata yang dekat lain pula, aku biarlah panas tak apa-apa, asal duduk, karena menengok Ustaz Somad sejuk hatiku, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya bilang begitu, bukan jawabannya, oh bukan, so sweet Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, sebagaimana kau satukan kami di Sungai Penuh, sebagaimana kau buat aku bersaudara dengan orang Kerinci, orang Sungai Penuh, satukan pula aku nanti bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus, ya Allah. Satukan aku dengan saudara-saudaraku ini dalam surga Jannatul Firdaus, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Mereka adalah pakcikku, mereka adalah keponakanku, mereka adalah saudaraku. Mereka disatukan dengan aku dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di padang mahsyar tak ada tenda, tak ada naungan, tak ada atap. Apa yang membuat kita mendapat atap? Rajulani, dua orang, ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bersatu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Hari ini, siang ini, di Sungai Penuh kita bersatu hanya karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seragamnya macam-macam. Ada yang pakai baju PP, pemuda Pancasila, pemuda Pancasila, Pancasila. Cuma dua orang aja yang menyambut Pancasila, awadi. Saya ceramah kemana-mana, Pancasila ini banyak mengawal. Sampaikan salam saya ke Bang Yapto, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak polisi dari tentara, kenapa saya bisa lewat dari depan sampai kemari tadi? Bapak PM memegang tangan saya, sebelah kiri polisi, sebelah kanan PM. Ada nggak kalian ambil videonya tadi? Ada? Ambil lah. Oh, masukkan. Nah, 1 menit masukkan ke Instagram. Biar supaya jangan dibuli-buli orang aku lagi. Tapi berdarah juga tangan saya itu. Berdarah, ditarik ibu-ibu itu. Ustaz, patutlah panitia memakai besi. Saya heran kenapa pakai besi, rupanya emak-emak radikal.
Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi radikalnya untuk mendidik anak menjadi anak soleh. Betul. Tapi sikap tegasnya mendidik anak supaya sholat berjamaah. Betul. Memang garang dia, galak dia. Tapi untuk anak-anaknya sholat. Kalau suaminya sembahyang ya bang. Nanti abang kalau tak sembahyang nanti satu sel sama Fir'aun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu-ibu kalau mau mencari calon menantu, intip-intip lah, disinilah letaknya. Intip-intip dari balik-balik jeruji besi ini, tengok. Mudah-mudahan anak-anak muda yang lajang-lajang yang soleh-soleh ini dapat jodoh yang solehah-solehah. Masya Allah. Tapi sekarang masih ada tembok besi di antara kita, masih ada polisi dan tentara yang memisahkan kita. Sampai saatnya akan kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah, indahnya nikah masal tablik akbar Ustadz Somad kita buat juga nanti di atas bukit. Setuju? Tapi maharnya janganlah mahal-mahal. Setuju? Jangan sampai nanti anak muda ini unjuk rasa ramai-ramai turun ke Sungai Penuh, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Siap ibu menikahkan anak ibu dengan mereka maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Tengok, sebelum mereka berubah pikiran, kalian hafal memang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sadaqallahul azim. Kok bilang nikah sama anak aku maharnya Ar-Rahman? Maaf Pak, itu DP-nya. Rupanya tak hafal pula semua. Insya Allah hafal semua. Menyesallah rupanya mereka yang udah nikah duluan. Kok tahu aku begini? Ku tunggulah selepas Ustadz Somad ceramah di Sungai Penuh. Salah sendiri. Tapi kan masih bisa 2-3 kali lagi kan? Tengok, saya pancing. Iya kan dia. Dia tak tahu bininya sudah menengok dari sini. Mas kau balik nanti. Insya Allah, bapak ibu semua, ibunya Aminah, betul. Bapaknya Abdullah berjumpa dengan Aminah, maka lahirlah anak-anak yang terpuji. Siapa dia? Generasi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, akan lahir generasi Sungai Penuh, Kerinci, anak-anak yang berakhlakul karimah macam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang ke rumah apa kata bapak? Patutlah anak kita tidak Muhammad, ternyata kau tak Aminah. Ibunya pula membalas, patutlah anak kita tidak Muhammad karena kau bukan Abdullah. Akhirnya berkelahi Abdullah sama bukan Aminah dengan bukan Abdullah. Yang ketawa siapa? Kucing. Oleh sebab itu maka ini tetap dijaga. Siapkah bapak menjadi Abdullah? Abdullah, hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba ruko, bukan hamba niaga, bukan hamba kopi, bukan hamba kulit manis, tapi hamba Allah. Siapkah ibu menjadi Aminah? Perempuan yang amanah, menjaga kehormatan dirinya, jangankan kemaluannya, mohon maaf cakap, jangankan kulitnya, rambutnya sehelai pun tak ada yang nampak. Begitulah perempuan Sungai Penuh menjaga kehormatan. Jangankan kehormatannya, pipinya pun tak nampak karena pakai cadar. Yang sudah pakai cadar bagus, yang belum pakai cadar bagus. Yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan kelahi. Nanti yang udah bercadar dengan yang bercadar ejek-ejekan kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Masya Allah, tabarakallah. Jam 9.15 dimulai setengah 9, sekarang 9.15, molor waktu 15 menit, sekarang baru ke belakang. Ini ke belakang ini tantangan yang luar biasa. Haji Asafri Jaya Bakri, tak ditulis profesor doktornya. Tengoklah kenapa tak beliau tulis, padahal semua orang tahu profesor doktor. Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Haji Zulkifli,
Bapak, itulah balehonya kalian lipat-lipat pula. Apalah ya saya baca. Orang-orang besar, orang-orang hebat Sungai Penuh, betul. Tapi yang paling besar gambarnya Abdul Somad LCM. Begitulah orang Sungai Penuh memuliakan tamu. Mereka tahu Abdul Somad ini badannya kurus, kecil, 50 kilo kurang. 50 kilo itu pun kalau ikut sepatu. Maka untuk membesarkan hatinya, dibesarkan mereka lah gambar. Tapi saya mohon maaf sama ibu-ibu, jangan dikatakan ini pembohongan publik. Kami sangka Ustaz itu besar, kalau kami tengok macam lidi gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka hari ulang tahun Sungai Penuh yang ke-11 memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1441 bersama Ustaz Somad, mari kita teladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi bukan karena tahajudnya tiap malam. Allah memuji Nabi bukan karena hajinya tiap tahun. Tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak. Maka kita didik anak-anak kita menjadi berakhlakul karimah. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad ceramah membelakang? Karena saya tak mau dicap Ustaz tak berakhlak. Apa itu Ustaz tak berakhlak? Gurunya dibelakanginya, Profesor Dr. Haji Sudirman M. Johan dibelakangi, alim ulama, Kapolres, Bapak Dandim dibelakangi. Maka sekarang terbalik, saya pula berbelakang. Tapi sebelum maju ke depan tadi kan saya udah angkat tangan 10 jari. Bapak Ibu tengok tadi? Saya tengok gini, Pak izin ya. Dan ketika saya gini kan, semua mereka mengangguk. Itu artinya majulah, maju. Seandainya tadi waktu saya angkat 10 jari mereka menggelek, tidak, pasti saya ceramah ke sini terus. Sopan santun, tata krama. Punya anak kaya, uangnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi sakau, mau? Tidak mau. Maka kita didik anak-anak kita berakhlakul karimah, didik sopan santun, tata krama. Ingat orang tua, cium tangan. Berebut jamaah mencium tangan, malah dilarang pula oleh bapak polisi dan tentara. Jangan cium tangan, jangan salaman, jangan salaman. Larangan itu bukan karena marah, tapi larangan itu karena tidak memungkinkan. Kalaulah semua ini bersalaman sama Ustaz Somad, seminggu baru selesai. Karena kalau zaman dulu kan salaman sikit aja, salaman. Sekarang enggak, salaman. Tapi itu pun semuanya adalah tanda cinta. Bapak Ibu semuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini adalah buah dari pendidikan para ulama-ulama dulu. Abdul Somad sekarang tinggal memetik buahnya saja. Dulu ulama sudah berceramah, dulu alim ulama sudah mengajar, pengajian surau ke surau, kampung ke kampung. Hari ini inilah akhlakul karimah. Di bawah ini banyak pejabat-pejabat, di bawah ini banyak orang-orang kaya, di bawah ini banyak toko-toko, betul? Toko-toko banyak, toko semen, toko batu, toko kerikil, toko bangunan. Tapi hati mereka rendah hati, mereka duduk di bawah. Masya Allah, ini duitnya, kenapa isinya 2.000 semua? Oh tidak, pandangan saya aja berkunang-kunang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak kita didik dengan baik. Kenapa ini sekarang anak-anak tenang? Anak muda tenang mendengarkan ceramah, anak-anak yang hadir pun tenang. Karena dulu waktu menghamilkan, waktu menyusukan, ibu dan bapaknya adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Kalau sudah tak ada akhlak, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa, maka hilanglah kehormatan, hilanglah kemuliaan. Rupanya dari tadi belum ada kotak yang naik ke atas. Saya pula lupa mengingatkan. Yang bawa kotak angkat ke atas karena ikan-ikan besar di sini. Ikan lumba-lumba, ikan paus, ikan hiu. Di sini lah dia. Tengoklah. Alhamdulillah kotaknya transparan pula. Yang punya kamera kalian shoot dekat-dekat. Biar nampak mana yang 100, mana yang 500. Tapi saya kalau udah ada kotak ini naik ke atas pentas, jantung saya tak normal pula sekarang. Lain detak degupnya. Biasanya normal ya. Begitu nengok kotak nih. Bapak Ibu ada tak yang merasakan macam itu? Ada? Tidak katanya. Tidak katanya. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah saya dipertemukan dengan masyarakat Kerinci, masyarakat Sungai Penuh, disambut di airport, disambut di rumah, disambut sampai pagi ini, sarapan pagi pun sampai 2 kali. Biasa di mana-mana sarapan pagi sekali. Yang ini mengatakan Ustadz sarapan di sini. Yang satu lagi mengatakan Ustadz sarapan di sini. Pak, salah saya sarapan. Ini kalau begini terus bisa rusak diet kita nih. Diet pula kata dia. Begitulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tak sanggup membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka yang dapat membalas budi baik masyarakat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak PN, Bapak Kajari, tak dapat disebutkan satu persatu. Semua yang sudah berbuat baik sehingga acara ini terselenggara, Allah sehatkan badan mereka, Allah panjangkan umur mereka, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih kerjasama yang baik, macam-macam logo logo kota, logo Sungai Penuh, logo PT Khairul Umam. Ini abang kelas saya, namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Sama-sama kami di Mesir. Dia penyelenggara umroh, dia bawa saya kemari. Ini ada pula logo UAS, ujian akhir semester. Ini pula ada logo macam-macam. Ini apa maknanya? Acara ini bisa terselenggara kalau ada kerjasama. Bayangkan kalau yang mengatur itu anak-anak muda yang ngatur sound system itu orang baik-baik itu. Bayangkan kalau mereka nakal, di setelnya ini kecil. Atau diputus-putus, dimain-mainkan dia. Asal kum so. Tapi mereka baik. Memang rambut mereka panjang. Tapi mereka orang baik. Kita doakan mereka juga husnul khotimah insyaallah. Nah, jangan pandang orang karena casingnya. Abdul Somad ceramah di Sungai Penuh 1 kali, ceramah di depan orang banyak sekali di tanah lapang ini. Tapi rekamannya ini mereka rekam kamera jauh, kamera dekat, kamera atas. Tadi saya tengok naik ke atas, tak kemana. Hilang dia sekarang. Di-upload ke internet, tinggal diketik saja di www.youtube.com. Ceramah Ustadz Somad di Kerinci Sungai Penuh, enter, ditonton orang 2 juta orang tahun depan. Amin. Bayangkan itu, siapa yang berjasa? Ceramah cuma sekali, tapi bisa ditonton beribu kali. Siapa yang berjasa? Nih kameramen. Entah kemana pula dia ditinggalkannya kamera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan disangka yang beramal itu cuma ustadz. Jangan sangka yang beramal itu cuma kami yang ada di atas ini. Yang di bawah ini pun amalnya luar biasa. Yang memasang umbul-umbul baleho. Cuman mereka tidak diminta di atas. Apa kata ibu protokol? Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wali Kota. Tapi mereka tidak dipanggil. Tak ada ibu protokol manggil. Mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Ada. Tapi mereka berjasa. Tapi yang paling hebat perjuangannya itulah anak-anak muda yang tegak di sana. Oh, Masya Allah. Anak muda tegak. Dari mulai sebelum saya ceramah mereka tegak sampai sekarang. Macam mana terlambat masuk kelas? Jangan bersedih saudaraku, kau tegak di sana, aku pun tegak juga. Kau kena panas, aku pun kena panas juga. Cuman bedanya kau diam aja, aku cakap di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau yang di atas sana, mau yang di bawah sana, mau bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak, yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang paling kaya, yang paling ganteng. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok muka kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak menengok penampilan kamu. Kalau memang Ustadz tidak dilihat penampilannya, kenapa Ustadz selalu pakai baju bagus-bagus?
baju bagus ini dikasih Ikatan Dokter Indonesia Sungai Penuh. Kalau kalian mau, minta juga lah sama dia. Jangan bilang Ustadz Somad itu sekarang nampaknya udah macam artis, pakai style-style. Ini dikasih orang semua. Tengoklah mereknya, Casio, kasih orang. Baju kasih orang, sorban kasih orang, peci pun dibuatkan orang. Nah, dibuatnya UAS, Ustadz Abdul Somad. Makanya kalau udah dikasih orang, jangan kalian minta lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasihan dokter-dokter itu. Ditengoknya Ustadz Somad kemana-mana pakai baju putih, asal ceramah pakai baju putih, khutbah pakai baju putih, tabligh akbar baju putih. Dikasih mereka baju, pakai ya Ustadz. Saya pakai langsung, cocok pula. Bak kata pepatah, macam janggut balik ke dagu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama saya berpikir, hebat betul tukang jahit itu. Gimana lah dia bisa tahu ukuran badan saya? Memang ingin juga jumpa saya sama tukang jahit itu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Bahwa kita ini mulia bukan karena harta, mulia bukan karena jabatan, tapi mulia karena ada orang lain yang menghormati, memuliakan kita. Makan tadi pagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Kita udah berutang budi berapa orang yang menanam padinya, yang menyemai padinya, yang memanen padinya, yang menggiling padinya, yang memasak berasnya, yang menggoreng nasinya. 5 orang kita berbudi. Pernah tak kita pikirkan itu sebelum makan? Tak pernah, karena kita lapar betul. Kita sudah banyak berutang budi pada orang, betul? Maka doakan mereka, support mereka, tolong mereka. Saya pribadi berutang budi kepada 2 profesor yang membawa saya ke Sungai Penuh. Kalau bukan karena mereka, tak pernah saya melihat Sungai Penuh, tak pernah saya melihat Kerinci. 42 tahun umur saya, barulah saya sampai kemari. Makanya guru-guru kita ini dipanjangkan Allah umur mereka, diberkahi Allah anak cucu mereka, dijadikan keturunannya yang soleh-soleh insyaallah. Saya tak maulah mengaminkan Pak Ustadz, itu kan doanya untuk mereka, bukan untuk saya. Kalau kita aminkan doa, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mislu, kau dapat yang sama dengan yang kau doakan. Makanya jangan mau berhenti mendoakan orang lain. Ini banyak orang tak mau mendoakan orang lain, didoakan yang jelek-jelek pula. Ya Allah, aku sakit betul hatiku sama tetanggaku ini, rumahnya baru, mobilnya baru, bininya baru. Kalau bisa matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Oh jangan, doakan yang baik Pak, yang baik-baik. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa bersama-sama. Majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat, maka doa kita akan diaminkan oleh para malaikat, menembus pintu-pintu langit, turun rahmat dan barakah ke Sungai Penuh Kerinci. Amin ya rabbal alamin. Habis 15 menit. Yang terakhir sebelah kiri. 15. Apa yang mau diceramahkan ke sebelah kiri? Masya Allah, tabarakallah. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang beriman itu seperti pokok kayu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pokok kayu? Itu aja nampak saya pokok kayu. Pokok kayu kalau sebatang sendirian, sebatang pokok kayu, datang angin kencang, bertiup, tumbang karena patah, tercabut karena akarnya tak kuat. Tapi kalau pokok kayu beramai-ramai, maka dia pasti akan terjaga dan terpelihara. Intinya jagalah silaturahim, jaga persatuan. Ibu-ibu siap menjaga persatuan dan kesatuan, siap membangun Sungai Penuh, siap membangun Kerinci Sungai Penuh. Maka insya Allah kalau persatuan kita kuat, jangan ejek mengejek, jangan olok mengolok. Kalau pergi undangan jangan mau menunjukkan gelang besar, cincin besar, anting besar, subang besar, lubang hidung besar. Tapi datanglah dengan niat untuk meluruskan hati, untuk memperbaiki akhlak, untuk supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu siap tidak masuk surga? Salah satu amalan masuk surga adalah memaafkan orang lain. Siap ibu memaafkan bapak? Padahal dia diam-diam sudah berbini. Sekedar sampel contoh saja. Saya cuman mau menyampaikan bahwa
maaf dalam hati, berikan kelapangan dada. Makanya doa yang pertama, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dada. Setelah dada lapang, wa yassirli, mudah urusan. Setelah urusan mudah, yafqahu. Kalau urusan mudah, dada lapang, bicara kita mudah dipahami orang. Saya bicara dari jam 8:30, sekarang jam 9:30. Selama 1 jam ini paham tak yang saya cakapkan tadi? Sedangkan saya aja tak ingat. Jangan sedih, jangan galau, karena semua ceramah Ustadz Somad tadi sudah diingat oleh kawan kita dari Jepang, namanya Panasonic, namanya Sony. Ada pula datang dari Amerika, namanya Apple. Datang dari Korea, namanya Samsung. Datang dari Jawa satu, itu Oppo. Makanya jangan cemas, jangan sedih. Apalah isi ceramah Ustadz Somad tadi, tak ingat lagi. Mudah, tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga persatuan. Kalau di masjid itu pengajian, ustadznya mengajak kepada persatuan, ikuti, betul. Tapi kalau hanya mengajak berkelahi, bertengkar, mempermasalahkan khilafiyah, maka bukan zamannya lagi. Belajar kepada profesor-profesor kita yang dipermasalahkan masalah-masalah kecil, masalah usolli tak usolli. Pakai usolli. Ibu kalau sholat pakai usolli tak pakai usolli? Kalau saya pakai usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang tak pakai usolli. Dia sholat Allahu Akbar, niat dia di mana? Niat di dalam hati. Tapi kadang ada orang kalau niatnya cuma dalam hati, ragu dia. Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Sholat zuhur apa sholat asar ya? 4 rakaat apa 2 rakaat ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Maka untuk mengusir bisikan-bisikan itu, makanya dikuatkannya. Sholat apa ini? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Maka yang pakai usolli sah, yang tak pakai usolli sah. Yang masalah siapa? Yang tak sembahyang. Mudah-mudahan suami ibu semuanya suami yang soleh-soleh. Kalau ada suami ibu yang tak soleh, berarti Fir'aun. Istri Fir'aun sabar menghadapi Fir'aun, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Namanya Asia. Asia doanya tertulis dalam Quran. Apa doa Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Wa najini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Didik anak ibu baik-baik. Masukkan dia ke pondok pesantren. Doakan dia tiap malam. Doa makbul bukan ketika di Makkah. Kalaulah orang mengatakan doa makbul ketika di Makkah, orang miskin bagaimana doanya makbul? Dia tak bisa ke Makkah. Kapan doa paling makbul? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling makbul ketika sedang sujud. Maka di tengah sujud itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tapi jangan lupa doa pakai ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 suami dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 pemimpin-pemimpin kita. Allahumma waffiq ulata umurina. Ustaz Somad iyalah enak pakai bahasa Arab. Kami nggak pernah ke Arab Ustaz. Doa tak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, anak saya sedang kuliah, selamatkan dia dari narkoba. Jangan sampai dia sakau, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia kena HIV AIDS, jangan sampai dia kena tipu, jangan sampai dia kena pelet, jangan sampai dia kena mantra. Doakan. Tapi doa ini tak usah terlalu detail. Ini ada orang doa detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Kapolres, sebelah kiri dengan Pak Dandim, depan jalan lalu lintas, harga masih nego. Doa yang pula terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau.
Doa itu yang penting 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Setelah itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ditutup dengan selawat di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ceramah di Sungai Penuh ini rasa saya macam ceramah di padang Arafah. Di samping tenda-tendanya macam di Arafah, panasnya pun macam Arafah juga. Tapi insya Allah ibu-ibu yang kepanasan di dunia ini, yang panas di dunia ini, di akhirat tak kena panas lagi. Jadi yang tak kena panas di dunia ini, di akhirat pun nanti tak panas juga. Ibu-ibu, bapak-bapak masih sehat? Masih segar? Masih nampak saya lagi? Belum berkunang-kunang? Bapak ibu nanti kalau masuk surga, cari-cari saya. Kalau tak jumpa, bapak ibu nanti kalau masuk surga, Jannatul Firdaus insyaallah, amin. Cari-cari saya, kalau tak jumpa jangan heran, berarti saya sudah menunggu di ruang VVIP. Sok kali dia, sombong sekali dia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji isa, tak masuk surga. Kalau ada sombong sebesar biji sawi. Kalau mau menengok orang rendah hati, datanglah ke Sungai Penuh Kerinci. Rendah hati, profesor, doktor rendah hati, bapak Kapolres, bapak Dandim rendah hati, bapak ketua PN, hakim-hakim, pengadilan agama rendah hati, ibu-ibu di bawah, ini orang kaya-kaya semua di bawah nih, jilbabnya aja pakai permata intan berkilau-kilau. Tapi mereka rendah hati. Kalau mereka sombong, mana mau mereka datang? Rendah hati mereka. Yang sombong-sombong, masya Allah, tabarakallah, bukan mau bersalaman, begitu jumpa, mendongak ke atas, tangan masuk kantor. Kalau tak keluar tangan orang, tak keluar tangan. Udahlah pesek, mendongak pula. Hujan gerimis, masuk banjir. Tapi orang di Sungai Penuh asal jumpa Ustaz Somad, asal jumpa Ustaz Somad, sehat Ustaz ya, sehat Ustaz ya, sehat Ustaz ya, sehat Ustaz ya. Lama-lama saya sadar, berarti aku sakit. Rupanya mereka bukan karena menengok Ustaz sakit, mereka khawatir kalau beginilah kurusnya ini kering, mati lah ini cepatnya. Tapi insya Allah umur tetap panjang karena doa orang-orang baik. Maka selalu minta doa orang baik. Yang paling kuat doanya mendoakan saya umur panjang adalah orang Sungai Penuh, terutama panitia yang sudah masang-masang tenda balehu tadi malam. Ya Allah, hidupkanlah Ustaz Somad sampai besok pagi ya Allah. Kalau sampailah dia mati malam ini ya Allah, gagal besok. Nah, sesudah besok terserah ya Allah. Asal lewat ulang tahun Sungai Penuh yang ke-11 ini jadilah ya Allah. Tapi doa itu rupanya bersambung lagi. Orang Jakarta pula nanti malam acara, mereka pun berdoa lagi. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke Jakarta sampai malam ini ya Allah. Adapun besok lagi, berdoa pula besok orang Medan. Ya Allah, akhirnya bersambung-sambung. Makanya kalau jumpa orang minta doa. Ini sekarang enggak jumpa orang minta duit. Kalau sudah dapat doa pasti dapat duit. Kalau sudah dapat doa pasti dapat baju. Tapi kalau dapat baju belum tentu dapat doa. Masih ingat? Kadang orang kalau berkunang-kunang kurang cairan, payah mengingat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan. Doa yang paling baik apa? Doa istiqamah. Istiqamah salat duha, amin. Istiqamah salat tahajud, amin. Istiqamah baca Quran, amin. Istiqamah berzikir, amin. Apa yang sering kau sebut, apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ustaz Somad, saya sudah mimpi Ustaz 5 kali. Kenapa kau bisa mimpi saya? Rupanya selalu mendengar ceramah Ustaz Somad. Maka saat malam mimpi, terbawa ke dalam mimpi. Tapi kalau kita macam-macam, maka saat sakaratul maut nanti yang macam-macam itu juga yang akan datang kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membuat kita istiqomah, amin. Kalau ada grup WhatsApp
grup itu membuat istiqomah, pertahankan. Kalau ada kelompok wirid yasin, pengajian di kantor membuat kita istiqomah, pertahankan. Tapi kalau membuat perpecah belah, kalau membuat mengajak maksiat, tinggalkan. Jangan sampai, saya harus ceramai mereka Pak Ustadz, saya harus tetap berada di grup ini Pak Ustadz, saya mau memancing mereka Pak Ustadz. Berapa banyak tukang pancing dilarikan ikan? Karena yang mancing budak kecil, ikannya ikan paus. Kalau tidak kuat, maka tinggalkan. Tapi kalau kuat, pertahankan. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan Allah SWT istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan ini bernilai amal soleh. Di akhir majelis, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Sungai Penuh, untuk kebaikan alim ulama para pemimpin, untuk kebaikan rakyatnya. Sebelumnya kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan silap salah kita. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah, untuk niat kami yang baik untuk ulang tahun Sungai Penuh yang ke-11. Mudah-mudahan ke depan diberikan Allah lebih baik, menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hafaz Sungai Penuh. Ya Allah, jagalah negeri kampung halaman kami Sungai Penuh Kerinci ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Sungai Penuh negeri yang aman, damai, terjaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga Sungai Penuh Kerinci dari segala macam perbuatan zina, narkoba yang menyebabkan azab datang, terbelah bumi, hancur bukit-bukit. Kami tak sanggup menerimanya ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah, terutama untuk pondok pesantren modern Ummul Qura ya Allah. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami. Waqti hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sungai Penuh ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Sungai Penuh ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Sungai Penuh ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Kami ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak kami bangun di tengah malam, mereka yang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan anak kami dari zina, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari perbuatan mungkar. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami dengan Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai penenang hati kami, jadikan Quran sebagai pembimbing kehidupan kami. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Wali Kota kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak Pengadilan Agama kami, Bapak Kajari kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'uka, jadikan mereka orang-orang yang amanah, jadikan mereka orang-orang yang adil ketika mereka kau titipkan amanah kekuasaan ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulit mereka mencarikan makan kami, wali ummahatina, emak kami yang mengandung kami 9 bulan 10 hari, menyusukan kami 2 tahun lamanya, mengalir darah kami, mengalir darah mereka dalam darah kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah.
kalau dia masih hidup, maka kami jadikan kami anak berbakti. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, banyak silap salah kami, dosa masa lalu kami, salat kami banyak tinggal, puasa kami banyak tinggal, maksiat kami lakukan. Tak ada yang dapat mengampuni dosa kami illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfir dzunubana, ampunkan silap salah kami. Jadikan negeri kami, kampung halaman kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namut, dengan itu kami mati, wa bi anu ba'atsu, dengan itu juga kami akan dibangkitkan, dan dengan itu juga kami akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna